Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Ahyullah. Saya dari jurusan Manajemen Rekayasa, Program Studi Manajemen Rekayasa Pasca Sarjana Universitas Haloleo. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Infrastruktur dengan studi kasus yaitu Terminal Bus. Yang pertama adalah mengenai pengertian Terminal Bus. Definisi Terminal Bus telah kita ketahui bersama bahwa menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, Terminal Bus penumpang transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Jadi fungsi dari Terminal Bus menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 bahwa Terminal Bus itu adalah tempat dari menaikkan penumpang, menurunkan, dan juga sebagai moda atau kedatangan keberangkatan kendaraan umum tersebut. Selanjutnya itu fungsi dari Terminal Bus. Jadi kalau berbicara masalah fungsi Terminal Bus, yaitu ada beberapa macam, yaitu yang pertama fungsi Terminal Bus penumpang. Jadi kalau berbicara masalah fungsi penumpang, fungsi Terminal Bus bagi penumpang adalah dia berbicara untuk kenyamanan penumpang dalam hal menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan lain, serta fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas-fasilitas kendaraan pribadi. Jadi yang dimaksud fasilitas-fasilitas di sini seperti tadi tempat duduk mungkin, toilet, musola dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu terminal bagi pemerintah. Nah, terminal bagi pemerintah di sini maksudnya adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari kemacetan, sumber pemungutan, restribusi, dan sebagai pengendali kendaraan umum. Jadi kalau terminal bagi pemerintah ini dia lebih kepada bagaimana pemerintah itu mengelola dari terminal tersebut. Dan yang ketiga adalah mengenai terminal bagi operasi. Terminal bagi operasi ini adalah maksudnya untuk mengatur operasi bus, menyediakan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan seperti itu. Dan yang keempat yaitu terminal bagi pengguna umum. Jadi terminal bagi pengguna umum ini adalah fasilitas yang mendukung suatu maaf ada gangguan sedikit. Dan saya ulangi kembali, yang keempat adalah terminal bagi penumpang umum adalah untuk fasilitas yang mendukung dalam suatu terminal antara lain toilet, loker tiket, pembelanjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu klasifikasi terminal bus. Jadi klasifikasi terminal bus ini pertama itu terminal bus menurut jenis angkutan. Jadi menurut jenis angkutan ini dia terminal antara lain adalah terminal penumpang, yaitu prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,
seperti perpindahan intra dan atau antar moda transportasi, serta mengukur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Yang kedua yaitu terminal menurut prasarananya. Terminal menurut prasarananya yaitu terbagi atas dua, yaitu terminal primer dan terminal sekunder. Terminal primer ini adalah terminal yang berfungsi melayani angkutan primer dan dalam skala. Sementara terminal sekunder adalah terminal yang berfungsi melayani arus angkutan sekunder dalam skala lokal atau dalam skala kota seperti itu. Yang ketiga adalah klasifikasi terminal berdasarkan fungsi. Jadi klasifikasi terminal berdasarkan fungsi ini dia terbagi atas tiga, yaitu terminal utama, terminal madya, dan terminal cabang. Jadi kalau berbicara masalah terminal utama ini dia terminal induk, yaitu terminal yang berfungsi melayani arus penumpang jarak jauh dengan volume tinggi. Sementara terminal madya itu terminal menengah, yaitu terminal yang berfungsi melayani arus penumpang jarak sedang dengan volume yang sedang. Dan yang terakhir adalah terminal cabang. Terminal cabang ini yaitu terminal yang berfungsi melayani angkutan penumpang jarak pendek dengan volume yang kecil. Dan terakhir yang keempat adalah terminal khusus, yaitu terminal khusus yang melayani angkutan tertentu seperti dom minyak Pertamina dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai indikator terminal bus. Jadi kalau berbicara indikator terminal bus ini dia ada 6. Ada 6, sebenarnya ada agak banyak, cuman saya batasi yaitu 6. Pertama yaitu keamanan. Keamanan di sini yang dimaksud adalah kriteria ini akan menilai sistem keamanan dari fasilitas transportasi di suatu terminal penumpang dan meningkatkan pelayanan transportasi penumpang. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan. Nah, kriteria ini akan menilai pemeliharaan pihak terkait dalam mempertahankan infrastruktur pelayanan terminal penumpang. Sementara yang ketiga itu adalah manajemen. Nah, kalau berbicara masalah manajemen ini, dia akan menilai bagaimana manajemen operasional terminal penumpang dapat mendorong manajemen yang lebih baik, sehingga sistem operasional terminal penumpang dapat lebih baik. Selanjutnya itu aksesibilitas. Nah, kalau untuk aksesibilitas ini dia lebih kepada kriteria menilai bagaimana suatu terminal penumpang itu dapat meningkatkan akses pelayanan bagi penumpang. Yang kelima yaitu sistem keterhubungan. Sistem keterhubungan ini maksudnya adalah menilai bagaimana suatu terminal penumpang memiliki keterhubungan dengan terminal penumpang lainnya. Dan yang terakhir yaitu reliability. Reliability ini adalah kriteria bagaimana pemanduan transportasi terminal penumpang dalam meningkatkan waktu tiap modanya. Selanjutnya yaitu sistem di dalam terminal. Jadi kalau sistem di dalam terminal sebagaimana yang kita lihat di gambar bahwa dia itu ada kendaraan, ada terminal, dan ada jalur untuk keluar. Jadi ibaratnya ada jalur masuk, itu barang bisa berupa orang dan kendaraan dan lain sebagainya, dan juga terminal, dan selanjutnya yaitu ada jalur keluar khusus. Jadi dia kalau berbicara masalah terminal dia tidak fokus satu jalur, maksudnya satu jalur di sini jalur masuk sama dengan jalur keluar, tidak, tetapi ada jalur masuk dan juga ada jalur keluarnya seperti itu. Selanjutnya fasilitas dan standar dimensi terminal.
Jadi kalau fasilitas terminal yaitu jalur pemberangkatan kendaraan umum. Jadi jalur pemberangkatan kendaraan umum ini dia adalah seperti yang saya katakan tadi, dia memiliki jalur tersendiri karena ini telah diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1995. Nah, baik, selanjutnya yaitu jalur kendaraan umum. Jalur kendaraan umum dia berkaitan dengan pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan untuk menurunkan penumpang. Yang ketiga yaitu tempat kendaraan umum, di mana kalau berbicara tempat tunggu ini dia berbicara masalah pelataran dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan. Yang keempat yaitu kantor terminal. Kantor terminal adalah kantor berada di wilayah terminal, yaitu memiliki ruangan yang biasa dihubungkan dengan menara pengawas yang berfungsi sebagai area pengawas bagi pergerakan kendaraan dalam penumpang. Dan yang kelima yaitu tempat tunggu penumpang dan pengantar. Jadi kalau berbicara masalah tempat tunggu penumpang dan pengantar ini berbicara masalah area berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ada juga yang namanya jalur lintasan, loket penjualan, loket penjualan karcis, tempat istirahat sementara kendaraan, gudang atau lapangan penumpang, gudang atau lapangan penumpukan barang, rambu-rambu, dan lain sebagainya. Sabar lihat teman-teman, HP saya agak loading. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas penunjang terminal. Jadi fasilitas penunjang terminal itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dia ada namanya kamar mandi, musola, kios atau kantin, ruang informasi pengaduan, tempat penitipan barang, taman, teleponan umum, dan lain sebagainya. Ruang lingkup terminal. Jadi ruang lingkup terminal ini dia ada beberapa bagian atau ada beberapa macam. Pertama itu ruang lingkup substansial. Jadi kalau berbicara masalah ruang lingkup substansial ini, dia berbicara ruang lingkup perencanaan dan perancangan terminal tipe A di kota Kendari. Jadi maksudnya contohnya di Kendari ada namanya Terminal Baruga. Dia adalah masa bangunan sebagai fasilitas pelayanan di bidang transportasi yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, yang bertujuan mewadahi kegiatan menaikkan menurunkan penumpang serta pergantian moda transportasi. Batasan terminal yang akan digunakan adalah terminal penumpang tipe A. Jadi seperti yang kita lihat di Kendari itu ada terminal Baruga di mana dia menghubungkan berbagai macam kota, kabupaten. Dalam hal ini ada Kendari Muasangka, ada Kendari Amulengo, ada Kendari Tondasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ruang lingkup spasial. Ruang lingkup spasial ini adalah lokasi perencanaan terminal yang ada dalam perencanaan oleh pihak pemerintah Kota Kendari yang berada di Baruga, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya itu manajemen terminal bus. Jadi kalau berbicara masalah manajemen terminal bus ini, dia tidak hanya ujuk-ujuk dikeluarkan oleh petugas terminal sendiri, tetapi dia merujuk kepada
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015, yaitu pada pasal 42 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan barang antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama itu, dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya, maka wajib menggunakan sistem informasi manajemen terminal. Yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen terminal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 tadi, diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktur Jenderal untuk pelaksanaan uji berskala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Provinsi setempat dan terminal angkutan penumpang lainnya melalui Direktur Jenderal. Jadi dia harus ada keterikatan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa terminal Baruga Kendari itu dia di bawah naungan Dinas Perhubungan Pusat. Jadi bukan Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Provinsi. Selanjutnya yang keempat yaitu pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan terminal di seluruh Indonesia secara online dan real time. Jadi kalau terminal Baruga di Kendari dia itu sudah ada pusat data informasinya melalui online bisa diakses yaitu www.damri.co.id. Selanjutnya yang kelima yaitu data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan penumpang melalui jalan. Dan juga pasal 43 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu sistem informasi manajemen terminal untuk ini dukung juga pasal 43 tadi bahwa sistem informasi manajemen terminal untuk memberikan informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 42. Jadi dia ini berkesinambungan ya, pasal 42 dan pasal 43 ayat 2 paling sedikit yang memuat yaitu kalau saya tidak salah yaitu yang pertama trayek dan rute, yang kedua jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan, tarif, peta rute, asal dan tujuan pelayanan trayek. Selanjutnya itu pemeliharaan bus. Nah, pemeliharaan bus ini juga diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Pasal 52, yaitu diantaranya untuk menjaga kondisi fasilitas terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, pasal 40, pasal 42 penyelenggaraan terminal wajib melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud tadi yaitu yang pertama yaitu menjaga keutuhan dan kebersihan terminal. Berarti diadakan atau dibentuk tim seperti tukang sapu atau tukang bangunan yang memeriksa kondisi terminal itu secara berskala seperti itu. Pokoknya mungkin setiap 3 kali dicek kira-kira apa lagi yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Selanjutnya itu menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa harus dibentuk tim-tim pembersih, dan juga ketika ada simbol-simbol yang memang sudah mulai pudar seperti simbol-simbol pemberhentian damri atau simbol-simbol tempat parkir seperti dan juga simbol-simbol papan informasi sudah mulai robek mungkin atau sudah mulai pudar, maka diwajibkan untuk diperbaiki kembali seperti itu. Dan juga merawat saluran air. Nah ini paling penting sekali karena dia berbicara masalah ini ibaratnya banyak sekali kita temukan bahwa banyak terminal yang saluran airnya tidak bagus, dalam hal ini tidak jalan mungkin, sehingga
fasilitas toiletnya terbengkalai, dan juga fasilitas musolanya juga tidak maksimal seperti itu. Itu selanjutnya juga merawat instalasi listrik dan lampu penerangan, merawat fasilitas telekomunikasi, merawat sistem hidrat serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran. Jadi kalau berbicara masalah terminal bus seperti tadi ya. Selanjutnya yaitu berbicara masalah penjadwalan. Jadi kalau berbicara masalah penjadwalan ini, dia adalah berfungsi sebagai pengambilan keputusan untuk membuat atau mengatur jadwal, seperti jadwal keberangkatan tadi, jadwal hari libur, umpamanya bus-bus ini hari-hari apa saja beroperasi dan lain sebagainya. Dan juga dia penjadwalan yang mencakup seperangkat prinsip dasar, model, metode, dan kesimpulan logis dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan pemahaman tentang fungsi penjadwalan. Jadi kalau penjadwalan ini dia juga berbicara masalah persoalan penjadwalan, persoalan tujuan, dan lain sebagainya. Sabar ya teman-teman, kembali lagi, ini masih loading. Selanjutnya itu kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tugas ini yaitu terminal merupakan tempat pemberhentian maupun pemberangkatan jasa angkutan baik barang maupun penumpang, dan merupakan prasarana transportasi darat untuk menunjang mobilitas. Penggunaan jasa transportasi darat dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada terminal penumpang. Jadi fokus dari tugas makalah ini yaitu dia lebih kepada terminal penumpang. Selanjutnya yaitu berbicara masalah rekomendasi. Jadi beberapa rekomendasi strategis berkelanjutan yang diterapkan pada perencanaan terminal, yaitu pertama yaitu strategi di bidang ekonomi. Jadi strategi di bidang ekonomi ini maksudnya apa? Yaitu pengembangan sarana dan prasarana terminal seperti retail, pengolahan parkir dan lain. Dan yang kedua itu strategi manajemen lalu lintas. Strategi manajemen lalu lintas itu yaitu efisiensi pemanfaatan ruang luar, misalnya dengan membedakan sirkulasi bus, angkot, motor, dan pejalan kaki. Yang ketiga yaitu strategi untuk mengurangi polusi. RHT merupakan salah satu aspek untuk mengurangi polusi yang ada di terminal. Dan yang terakhir adalah strategi di bidang sosial, di mana pengolahan ruang dan dikelompokkan berdasarkan zoning atau memberikan pelayanan atau kenyamanan pengguna terminal atau penumpang sendiri. Jadi itu sedikit presentasi dari saya tentang mata kuliah manajemen infrastruktur dengan studi kasus yang saya ambil tadi, yaitu adalah terminal bus. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.